Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom bagimu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Senang aku di hari yang baru ini, saya boleh Tuhan kasih kesempatan untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang terpilih, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan Yesus, pertolongannya, dan secara pribadi yang belum mengenal Tuhan Yesus, lewat pelayanan ini Anda boleh kenal siapa Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dunia yang memberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga karena Tuhan itu kasih, dosamu diampuni, dan engkau diberikan hidup yang baru, hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran dan pertobatan, dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Haleluya! Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih hati tersenyumlah, hapus air matamu, karena Yesus Kristus adalah jawaban yang pasti. Iya, saya mengajak setiap Anda yang menyaksikan ini, setiap keluarga-keluarga, mari kita hidup di dalam kasih. Air mata pertobatan menjadi pembuka untuk live streaming kita hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah setiap mereka yang menyaksikan pelayanan ini, yang sakit mengalir kesembuhan, yang ada utang pinjol, hutang piutang, masalah-masalah keuangan, diberkatilah sebagaimana Tuhan memberkati saya, dan banyak menyatakan mujizat-mujizat seperti kepada janda tua, dan banyak hal yang mustahil kalau Tuhan memberkati. Semuanya menjadi mungkin. Anda yang sedang dalam pergumulan berat, atau Anda yang sedang dalam jurang dosa, biarlah lewat pujian, doa-doa, dan pembacaan Alkitab, semua Anda boleh mengalami kasih, disembuhkan, pemulihan, dan hidup baru dalam nama Yesus. Air mata pertobatan.
hancur berantakan. Kini hatiku hampa lagi. Meski aku gagal, kotor najis hina,
juga berkesempatan kemarin dan membuat semua orang yang bersaksi merinding saat membawakan pujian dari Filipi pasal 4 ayat 13. Rupanya semua mereka justru tamu-tamu ribuan orang yang meminta, segala perkara dapat kutanggung dan semua terberkati. Menurut kesaksian, ada banyak orang yang ditolong Tuhan Yesus, banyak yang disembuhkan oleh kasih Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Mana lope-lopenya? Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu atas setiap hari, penolong yang selalu setia. Penolong Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan terbukti kuasa-Mu. Ya perkara Tuhan Yesus bersedia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum saya akan membacakan firman Tuhan, saya mau kasih tunjuk satu video singkat 1 menit. Saya dikirimkan, banyak yang kirim saya video karena kami tidak mempunyai tim multimedia yang mumpuni, yang profesional. Semua pakai handphone apa adanya. Tetapi di sini yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana animonya jiwa-jiwa, atau yang paling penting adalah sejarah hidupku itu menjadi kenyataan yang Tuhan kasih yang baru. Setiap kita itu pasti punya cerita kelam di masa lalu. Ayo jujur dalam hati, betul nggak? Yesus datang tidak lantas menghapus cerita lama. Ceritamu yang lama, kisahku yang lama tetap ada menjadi memori, kenangan, dan pelajaran. Tapi dalam Yesus dia membuat sejarah yang baru, dia tulis dalam hidupmu. Kalau dulu harusnya kita mati dan binasa, dia tulis sejarah yang baru, diangkat, dipulihkan, disembuhkan, dipakai olehnya. Dan waktu kemarin lagu Sejarah Hidupku, saya merasa ini menjadi hidup. Kira-kira beginilah. Ini saya sudah posting di mana ini? Oh ya, Instagram. Ini saya kasih Anda sedikit kesaksian video ya, bagaimana tamu-tamu banyak ama, ito, opung ya, yang datang itu mereka senang sekali. Inilah kira-kira gini. Kalau liputan nih.
Ya ini di Instagram ya. Ini video apa adanya ya, yang dikirim oleh yang hadir tamu-tamu. Oh ada, Abis Ril ada kah? Oh terima kasih, bisa bersalaman dengan Abis Ril sebuah kehormatan, senang sekali. Terima kasih Lamria Kota Barat, suka lagu ini ya. Ya, iya betul. Maksudnya benar-benar itu, benar-benar apa? Lalu saya kemarin sama Pak Gembalanya, Pak Gilbert, kami chat WA gitu ya, lalu dia bilang kita cerita gitu. Ini gara foto ini foto saya dikirimkan oleh beliau kirimkan dari timnya ya. Oh ya dapat ya minyak, terima kasih Joli ya, dapat minyak ya, puji Tuhan, ada pas saya pegang nggak bisa. Iya terima kasih. Coba jadi saya dapetin dari Pak Pendeta Gilbert, dia kirim foto ini suasananya, dia bilang bejubel ini waktu saya sharingkan Thank for Bible ini loh, dia bilang yang orang bilang ini saya ini asli bukan editan loh ya, ini orang bilang ini kalau pastornya berdiri seperti ini, selama yang Anda lihat kayak duduk ini gitu. Orang bilang, loh ini kok lebih mirip versi AI-nya gitu. Nah, besar lagi. Ini dari samping. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya rindu mendengar, membawakan, dan Anda juga boleh menjadi saksi sejarah hidupku. Setelah ini kita akan baca firman Tuhan, dan semua kita doakan supaya kita masuk di hari yang baru dengan doa. Aku jatuh dalam dosa, seperti sampah di daur ulang. Hidupku kotor lagi, hatiku tidak bersih. Aku tidak layak, hanya Engkau yang mampu menulis sejarah baru di Tuhan Yesus, tolong aku, meski aku sudah hancur. Tuhan Yesus, tolong aku, kuduskan dengan darah-Mu. Tuhan Yesus,
aku berantakan, Tuhan tajib melihatku dalam aibku tanpa malu. Kau sebut aku milikmu. Tidak layak hanya Engkau yang mampu menulis sejarah baru di hidupku. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong aku, meski aku sudah hancur. Tuhan Yesus tolong aku, kuduskan dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus ambil dosaku, ambil takutku, ambil sakitku, ambil semua yang busuk ini, buat hatiku baru lagi, tahirkan bayananku dalam kasih-Mu. Aku berserah, aku menyerah, aku habis di sini. Jika Tuhan tidak menolongku, jangan biarkan aku terhilang. Genggam aku dengan rahmat-Mu. Tuhan Yesus mengubah sejarah di hidupku. Tuhan Yesus mengubah Kita akan mendengarkan firman Tuhan di Time for Bible. Pertama kali ini adalah lagu opening Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra dan
suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Yes, time for Bible dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Silakan Bapak Ibu bisa bagikan, share, posting ulang dan ketik ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Iya, terima kasih Evelyn ya. Pertama kali dan biar ini menjadi lagu pembuka Time for Bible. Baik, ada tertulis dari kitab suci 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, sekali lagi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya kan? Alkitab bilang begitu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seseorang yang lemah perlu dikuatkan. Seseorang yang jatuh perlu diangkat, bukan didorong, bukan kalau bahasa Makassar cidak-cidakin, tapi dibantu. Kisah kejatuhannya Daud di dalam 2 Samuel pasal 11. Itu waktu Daud sedang sendiri. Dia tidak sedang dalam medan peperangan. Dia sedang sendiri di rooftop di zaman now. Kalau dulu di Sotoh, tempat loteng, melihat Batseba mandi, awal akhirnya terjadi perselingkuhan. Kita bisa melihat bagaimana akhirnya dosa itu berkembang sampai akhirnya Uria mati. Lalu rame-rame ketika membaca, kita menjadi hakim. Kok bisa orang yang diurapi, yang sedekat sama Tuhan begitu, satu hari berdoa 7 kali, kok bisa dia jatuh? Bukan itu yang terjadi dalam hidup kita. Melihat kejatuhan orang lain, kita langsung entah yang angkat siapa, angkat diri sendiri kali, puji Ale. Kok bisa? Kok gitu? Kok ngono? Kok ngene? Saya cuma mau bertanya atau renungkanlah bahwa semua orang punya namanya blind spot, titik buta. Mungkin tidak semua orang jatuh kayak Daud, tapi ada orang punya dosa, tidak bisa kena keamarah. Ada orang dosa, tidak bisa lihat uang. Ada orang dosa yang suka menyimpan iri hati, dengki, dendam, kepahitan. Dosa-dosa yang mungkin tak terlihat oleh orang. Tapi orang itu gampang menghakimi. Jangan menjadi alat setan.
Yesus datang tidak untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Yohanes pasal 3 ayat 17. Jadi seharusnya adalah, sebentar Instagram tiba-tiba terputus. Saya coba sambung, siapa tahu masih ada harapan. Iya, setiap kita punya kelemahan dan kita bergumullah di titik medan peperangan kita masing-masing. Kalau ada yang lemah, kita kuatkan. Ada yang jatuh, kita doakan supaya dia bangkit. Seandainya waktu itu Daud ada di medan peperangan, dia nggak jatuh. Jadi perhatikan lingkunganmu, perhatikan keberadaanmu, perhatikan pergaulanmu harus sehat. Karena kalau tidak sehat, kamu akan menjadi serupa dengan dia. Kalau sehat, kamu akan menjadi seperti perempuan yang punya minyak. Jangan gampang menghakimi, karena kamu pun tidak luput dari penghakiman. Jangan gampang melihat ada sehelai rambut di hidup orang lain, ada balok di matamu, kau pura-pura tidak lihat. Tugas kita bukan menghakimi, tugas kita adalah mendoakan. Saya berdoa bagi setiap Anda, pejinakah, pelakorkah, pebinorkah. Kalau pelakor itu perebut laki orang, kalau pebinor perebut bini orang. Adil toh? Penjudikah, perampokah, penjahatkah, pembunuhkah? Saya beritahu, Yesus mengasihimu. Titik. Tanpa syarat. Dia terima engkau seperti saya lah. Yang saya tidak sebut itu semua ada dalam diri saya. Saya paling busuk, paling kotor, sampah masyarakat. Yesus ubah, daur ulang, dan dibentuk. Jadi hari ini, meski belum sempurna, saya tahu saya banyak salah. Saya punya area medan peperangan yang sedang saya berjuang untuk bisa menangkan. Anda pun demikian. Yuk, sebagai tubuh Kristus, orang percaya gereja Tuhan, saling mendoakan supaya kamu bisa saling menguatkan, supaya ada kesatuan hati. Berbeda tidak harus menjadi sama, tapi itulah namanya irama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itulah musik. Perbedaan itu indah. Biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang menjaga pergaulan. Kalau ada di antara mereka yang jatuh, kita kuatkan, rangkul, kita ajak dia bangkit lagi. Saya berdoa setiap orang tua kalau melihat anakmu jatuh, yang hakimi. Rangkul, peluk, cinta, tumpang tangan, doakan. Kemarin orang berkata, ini hamba Tuhan, Pastor Andi, aneh tapi nyata. Biasanya dia mengundang orang untuk maju, didoakan. Ini tidak, dia baru datang saja. Ribuan orang lari menghampiri. Kenapa? Karena mereka melihat sosok orang yang melayani, mendoakan. Tanpa drama panjang, tanpa perlu kita menghakimi, tanpa perlu jelekkan, tanpa perlu kita menjadi orang sok pintar, tanpa perlu kita tunjuk-tunjuk. Orang datang, kenapa? Karena kasih itu mengalir. Yesus itu nyata. Orang-orang datang karena merasakan kasih Yesus. Biarlah setiap orang yang berdosa dengarkan ini. Yang ngomong ini kepada Anda bukan malaikat, mantan pendosa, dan hari ini pun juga
tidak juga kudus-kudus terlalu sempurna, kasihan. Masih bisa dosa di pikiran, dosa di perbuatan. Tapi Tuhan day by day memberi kesempatan untuk memenangkan area-area blind spot, titik-titik buta. Jangan mentang-mentang ada orang dosanya yang perzinahan ketahuan, diviralin, lantas Anda hakim rame-rame. Tahu-tahu ada blind spotnya Anda yang tidak ketahuan. Jangan jadi orang munafik. Orang munafik tidak punya tempat di sorga. Jangan tukar surga dengan kemunafikan. Jadilah orang yang rendah hati, supaya Tuhan mengasihi engkau dan mengangkat hidupmu. Kiranya dari ayat ini serta sedikit saya kasih gambaran kisah Daud. Karena kalau bicara soal kisah Daud, langsung orang gampang, kok bisa begitu? Katanya diurapi, katanya dikasih Tuhan, katanya pendoa, katanya dekat sama Tuhan. Kok bisa jatuh? Memang semua gak ada jaminan. Tapi lihatlah bagaimana kasih Tuhan itu selalu memulihkan. Let's pray. Glory to God. Thank you Jesus buat firman-Mu. Kami bersyukur. Biarlah setiap firman ini menjadi hal yang manis dalam hidup kami, menukar segala kepahitan, iri, dengki, kepahitan, akar pahit, bahkan sampai membuat tubuh kami lemah, sakit, drop karena menyimpan hal-hal busuk itu. Tuhan, firman-Mu membongkar setiap kebusukan itu dan mengubah kami menjadi manusia yang lebih baik, manusia baru. Kuduskan, tahirkan pelayanan kami, hidup, keluarga, dan pribadi kami dengan darah Yesus. Sembuhkan kami Tuhan dengan kasih. Dan saya berdoa bagi orang-orang sakit saat ini, aliran kesembuhan mengalir di darah-Mu. Negatif, bakteri, jamur, virus, kuman negatif. Pembuluh darah Anda normal. Perintah memori otak ke setiap organ tubuh normal. Dan setiap organ-organ tubuh, paru, prostat, ginjal, hati Anda, matamu diurapi, negatif katarak dan negatif keranjang, mata keranjang juga tidak ada. Dan juga saya berdoa untuk setiap pembuluh darah, tulang, syaraf, kaki, kulit diberkati, sembuh, normal, imun Anda normal. Negatif lupus, negatif iron, dan negatif stroke dalam nama. Darahmu normal, gula darahmu baik, negatif diabetes dalam nama Yesus. Yesus mengasihi Anda, Yesus sembuhkan Anda, Yesus kasih Anda karena Anda adalah objek daripada kasih dari surga. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk supaya Anda dan saya menerima kasih-Nya. Ya Tuhan, jadilah pada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah doa kami dan kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kita masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu yang mau diberkati bisa angkat ya. Kemarin di Jakarta ya, lewat gereja yang Pastor layani, ternyata beliau membantu menyiapkan ribuan minyak yang minta Pastor berkati, lalu dibagikan kepada tamu-tamu serta umat dan jemaat-jemaat yang mereka gembalakan. Jadi hampir semua kemarin datang itu, ribuan orang, dan semua kayaknya dapat. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih, angkatlah air minum dan minyak, atau Anda bisa tumpang tangan seperti ini. Saya berdoa, diberkatilah setiap air dan minyak di tangan Anda. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, air dan minyak ini menjadi tanda keajaiban kesembuhan bagi orang-orang sakit, supaya mereka boleh merasakan pertolongan surga
dalam nama Yesus lewat pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu untuk air minum dan minyak ini. Kami terima sebagai tanda kasih dan mujizat Tuhan untuk penyembuhan. Amin. Air dan minyak sudah diberkati. Silakan Bapak Ibu bisa minum. Orang bilang, pastornya ternyata segar, wajahnya glowing. Langsung ada yang sambut, iya, udah tahu kan rahasianya air doa. Gimana enggak tiap pagi saya minum air doa? Anda juga mau? Ayo, gratis toh, pakai airmu sendiri. Anda punya air kan? Angkat dan saya berkati. Dan lihatlah bagaimana Tuhan itu memberkati air minummu jadi air doa. Yuk kita minum dalam nama Yesus, jadi berkat buat tubuh kami. Yang sakit sembuh, yang sehat jadi segar dan bugar kayak saya. Amin. Salah satu nikmatnya hari pagi itu saya minum air berkat. Mari saya undang pemirsa terkasih, angkat dua tangan. Kita akan masuk sesi doa berkat. Setelah itu yang mau kerja-kerja, yang mau temani saya baca kesaksian, terima kasih temani saya. Dengan tangan terangkat, Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang saya sayangi, baik-baik semuanya ya. Hidup selalu sehat ya, dan diberkati ya. Baik, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Untuk Anda sekalian, diberkatilah apa yang kau kerjakan hari ini. Pelayanan untuk Tuhan Yesus, pengabdian ladang bakti Anda, studi engkau, anak-anakmu, perintisan maupun apa yang engkau sedang upayakan hari ini sesuai firman Tuhan. Saya berdoa, Tuhanku, Tuhan Yesus, berikan berkat atas setiap kita dalam nama Yesus, sehingga sepanjang hari ini perjalananmu disebut berhasil dan beruntung, dan perjalananmu sampai tiba di tujuan masing-masing dengan selamat. Dalam nama Yesus, kebajikan kemuliaan Tuhan Yesus menyertai kita yang akan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan ya. Ingat selalu, daripada mengutuki bangsa ini, kita memberkati. Kita dipanggil bukan untuk memberi kutuk, tapi memberi doa. Kepadamu kuhadapkan hari ini, hidup atau mati, pilih hidup. Hadapkan berkat atau kutuk, pilihlah berkat, jangan ketemu kutuk. Ya, kalau ada yang jatuh, suruh bangkit lagi. Kalau ada yang marah, suruh ampuni. Karena di sorga adalah orang-orang yang diampuni dosanya.
besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. Kita berjalan cuma pinjam waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap cinta. Dari dunia ini pasti akan kecewa. Jangan membenci, jangan sombong, jangan iri. Lepas semua beban, hidup berdamai. Mari mengampuni. Kalau jatuh, mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Jangan simpan amarah lagi, biar kasih yang memimpin. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Hidup ini singkat sekali. Jadi baik, jadi rendah hati. Langkah kita tak selalu kuat, Belajar dan menguatkan yuk. maka belajar untuk menguatkan. Bila punya, jangan menutup pintu. Bila kuat, tetap semangat. Jangan membenci, jangan sombong, jangan iri. Pilih damai hari ini. Kalau jatuh, mari bangun lagi. Kalau luka, mari ampuni. Buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. Halo semuanya. Hey. Di sorga orang yang diampuni. Hey. Hey. Orang yang di sorga orang yang diampuni. Simpan dendam lagi, biar kasih yang memimpin. Di sorga Orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Hidup ini singkat sekali. Jadi baik, jadi rendah hati. Saat semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasih-Mu. Cuma kasih-Mu. Bukan nama, bukan tahta, hanya iman harus Kau jaga. Di sorga
roh jatuh bangkit lagi, aliran kesembuhan mengalir, mengalir, mengalir. Orang-orang sakit sembuh, goyang. Hey.
bersamamu oleh kasihmu. Dor! Wow! Dapat berkat makan soto. Saya dikasih singa, banyaknya dapat berkat hari ini. Terima kasih, terima kasih. Lumayan. Nambah-nambah bayar tiket Jakarta kemarin. Iya, ingat loh ya, saya ke Jakarta itu tidak minta dibayarin orang, bayar diri sendiri. Tapi saya dapat berkat di TikTok, di Facebook, di YouTube, bisa nambah-nambah lah beli tiket kan. Makasih semuanya, bless you. Ya sudah, kalau begitu senang sekali bisa melayani Bapak Ibu sekalian pemirsa yang terkasih, dan saya harap juga Bapak Ibu juga senang dengan pelayanan ini ya. Kalau sedang hati dan belum follow, belum like, ayo dong di like, follow, supaya Anda berikan secara nyata dukungan perkembangan pelayanan media sosialnya Pastor Andi Simon. Makasih. Kalau tidak suka, dislike tidak apa-apa. Oke deh. Sola fide, hiduplah oleh iman. Senang di balik papan. Dan Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, sayang semuanya. Halo Pak Tommy, halo semuanya, Kristianto, Ibu Lili, Kakak Chelsea yang setia. Salam berpendapat kalau di Manado ya. Dan semuanya, saya juga terima kasih Pak Lurianto, Koko Hendra di Palembang. Saya belum sempat dari Jakarta ke Palembang karena belum ada kemarin saya langsung pulang. Padahal ada sebetulnya kata-kata mau ke Palembang. Iya, makan pempek. Sudah. Habis real, Jessica, Mira, Ibu Inga, tetap kuat, tetap sehat, jalani hidup hari ini. Terima kasih semuanya, Elva, Sarah, Step, dan semua ya, Neva Nenggolan, Darka, Maria, semuanya dadah. Sampai ketemu lagi di next ministry di hari berikutnya. Terus memberkat semuanya ya. Dan kiss bye. Buat oma, opa yang banyak sayang sama saya, opung, ito, lai, nenek, kakek, bapak, ibu, cece, koko yang baik hati sama saya ucap terima kasih. Peluk sayang buat Anda semuanya ya. Jaga kesehatan terus, dan doaku terus membuat kita semua senantiasa sehat dan panjang umur. Amin, amin, amin. Dadah semuanya, terus memberkati semuanya. Shalom dan dor. Kaget saya. Bless you and life. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku.
hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekatmu. Bapa, kau mendengar setiap keluhku. Yesus, kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu,
kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah rohmu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.